Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika diberitahu bahwa Elisabet akan melahirkan bayi laki-laki, Zakaria sempat tidak percaya karena mereka telah menjadi tua. Maka ia menjadi bisu akibat ketidakpercayaannya. Tuhan tidak pernah main-main dengan kehendak dan rencananya yang terucap pasti terjadi. Orang bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Zakaria menjadi semakin seru ketika mereka mengetahui Elisabet hamil. Banyak orang menunggu benarkah itu akan terjadi. Setelah Zakaria menuliskan kata namanya adalah Yohanes, seketika itu juga Zakaria bisa berkata-kata lagi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang pertama-tama kali yang Zakaria lakukan adalah memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Mengikuti kehendak Tuhan, kita harus berani melepaskan diri dari kebiasaan. Misalnya, kebiasaan anak Zakaria harus diberi nama Zakaria, bukannya Yohanes. Namun Zakaria memberi nama anaknya Yohanes. Tindakan ini membuat heran semua orang di sekitar Zakaria dan Elisabet. Memang tindakan ini berbeda dari kebiasaan. Bukan hanya menimbulkan keheranan, tetapi juga bisa menimbulkan pertentangan, perselisihan yang tidak mudah dimengerti dan diterima. Jika semua itu dilakukan dalam kerangka kehendak Tuhan,
sangat layaklah bila itu dipilih, sekalipun tantangan dan kesulitan siap menghadang. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, Yohanes adalah nama Yunani. Dalam bahasa Ibrani, kata Yohanan yang berarti Yahweh yang menganugerahi. Yohanes Pembaptis adalah perintis Tuhan yang langsung, yang diutus untuk menyiapkan jalan bagi Sang Mesias, Yesus. Yohanes Pembaptis mempunyai 3 sikap yang sangat mendasar. Pertama, sederhana. Ia hanya memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Kedua, setia. Ia hadir sebagai nabi yang setia menyerukan pertobatan. Ia menjadi nabi yang menampakkan Tuhan, mengarahkan tujuan, membinasakan setan, dan mengikuti jalan iman. Ketiga, sukacita. Ia menjalankan tugas dengan penuh sukacita karena didasari oleh sikap rendah hati. Dengan semboyan, ia harus menjadi semakin besar dan aku semakin kecil. Banyak orang takut menjadi semakin kecil, maka orang selalu berusaha agar dia semakin besar, semakin dikenal dan dihormati, semakin dihargai dan disegani, semakin ditakuti. Karena itulah yang biasa dipakai oleh dunia untuk menilai seseorang. Dari yang bisa dilihat secara lahir, yang kasat mata, yang bisa dilihat oleh mata jasmani ini. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita sudah mempunyai kebiasaan berkata-kata memuji Tuhan seperti Zakaria? Sudahkah kita bisa merangkai kata-kata doa serta pujian untuk memuliakan Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita memang berulang kali menyebut nama Tuhan, tetapi bukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, melainkan justru untuk memuaskan diri kita. Gampang sekali kita mengucapkan kata, "Ya Tuhan, ya Allah." Ada yang tidak beres kita menyebut nama Tuhan. Tidak suka kepada seseorang, kita pun langsung menyebut nama Tuhan. Anak bertengkar, kita langsung menyebutkan nama Tuhan. Jelas semua ini bukan meninggikan Tuhan, melainkan justru merendahkan Tuhan, menghina Tuhan, karena kita menyebut nama Tuhan tidak pada tempatnya. Tidak untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tidak untuk bersyukur. Mestinya kita mengucapkan puji Tuhan, syukur Tuhan, dan masih bisa kita tambah dengan kata-kata pilihan yang lain lagi. Apakah doa-doa kita hanya untuk memohon kepada Tuhan, ataukah juga untuk bersyukur dan memuji dan memuliakan Tuhan? Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Pengasih, semoga sabdamu memberi kami kekuatan untuk belajar sungguh-sungguh hidup sesuai dengan nama para kudus yang dipercayakan kepada kami. Bantulah kami, ya Bapa, setiap kali kami gagal, dan tegakkanlah kami setiap kali kami jatuh. Mampukan kami selalu untuk bersyukur, memuji, dan memuliakan nama-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami
mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.